Teman ini Bapak akan menambahkan mengenai kode etik dakwah, hal yang belum dibahas secara mendetail di dalam makalah ini mengenai kode etik dakwah dalam penyiaran Islam. Itu terakhir pembahasannya pada kode etik dakwah secara profesional. Nah, tentu kode etik dakwah dalam dunia profesional itu harus diuraikan. Mulai dari kode etik dakwah dalam penyiaran Islam. Nah, di dalam penyiaran Islam itu bukan hanya sekedar lisan ya dalam metode dakwah para dai, tapi juga bisa saja melalui dengan tulisan. Bisa saja di tempat-tempat di mimbar ya, ataukah di taman-taman kebudayaan menyampaikan menyampaikan syiar Islam. Bahkan ada juga yang memilih menyampaikan ajaran Islam di tempat diskotik ya. Bahkan di tempat rumah-rumah bordil. Bagaimana pendapat kalian Ustadz yang misalnya menceramakan agama di dalam diskotik, di hotel, kemudian di tempat-tempat pelacuran. Ada yang ingin berpendapat? Ya, ini kan terkait dengan penyiaran Islam itu, yang penyiar Islam yang dikaitkan dengan kode etik gitu ya. Ada yang ingin berpendapat? Bagaimana pendapat Anda gitu ya? Melihat beberapa dai ataukah ustadz ya, yang memilih tempat-tempat ceramah di tempat yang maksiat. Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan angkat tangan ya yang ingin memberikan pendapat. Ada ya seperti itu? Siapa itu? Ya? Diperjelas ya. Ya, itu salah satunya. Ada yang lain yang masih dikenal? Nah, terus bagaimana pendapat kalian itu? Ya. Ada yang ingin berpendapat? Ya, gimana? Silakan kalau ada yang ingin memberikan pendapat, bagaimana pandangan kalian ya, orang-orang yang menyampaikan syiar Islam di tempat-tempat yang maksiat itu. Ada yang setuju? Coba angkat tangan yang setuju. Oh, silakan Mas. Kenapa setuju? Nah, itu satu cara untuk mengajak dan keburukan untuk mengajak kepada kebaikan. Oh iya. Karena di dalam diskotik tidak mungkin tidak bisa lagi dibilang itu dalam situ ada orang baik, pasti dalam situ ada semua orang-orang yang tersesat. Oke. Oke, tersesat ya. Karena memang jelas tempatnya ya. Tapi ya mungkin pendakwah yang begitu punya resiko besar. Iya. Ada pendapat lain yang setuju tadi? Namanya siapa Mas? Iskandar. Besok-besok ya kita ceramah di diskotik ya. Ya. Lebih bagus mana? Ceramah di diskotik, tempat pelacuran atau di masjid? Ya? Diskotik. Di diskotik ya. Karena di masjid orang-orang sudah pada sadar dan jelas sudah beragama Islam gitu. Tapi kan ini hal yang tidak biasa ya, dan butuh nyali, butuh keberanian yang melawan mainstream ya, melawan sesuatu yang selama ini terus berjalan secara membosankan itu ya. Jadi secara rutinitas. Meskipun ya siap-siap menerima hujatan ya, tapi kalau orang punya prinsip yang kuat bahwa salah satu fungsi pokok tujuan turunnya agama itu adalah membimbing manusia ke jalan kebenaran gitu.
para nabi itu melalui perjalanan yang cukup rumit. Para ulama-ulama terdahulu juga begitu. Tidak berada pada posisi yang nyaman. Ya tentu perang itu harus dibagi-bagi. Kita bersyukur ada yang berani seperti itu. Ya, karena di tempat-tempat yang sudah jelas seperti misalnya di sekolah ataukah perguruan tinggi ataukah masjid, musola dan macam-macamnya, itu memang perlu ada untuk membimbing generasi-generasi baru ya, supaya punya pemahaman yang luas. Tapi kita tidak boleh melarang juga ya, orang yang ingin menyampaikan agama di tempat komunitas-komunitas orang-orang yang bermaksiat. Ya, selama dia mampu menjaga dirinya, itu silakan saja. Karena kalau tidak ada yang berani ke sana, siapa lagi yang ingin mengingatkan mereka? Dan itu cukup penting. Dan kita tidak usah menghujat orang-orang yang memilih seperti itu ya. Kecuali dia ikut bermaksiat, nah itu baru mungkin bisa diberikan kritik dan saran ya. Tapi selama dia bisa menjaga dirinya, itu boleh-boleh saja ya. Dan punya wawasan yang luas, juga punya pemahaman yang mendalam dan keberanian. Oke. Ya selama ini kan Jumat misalnya, khutbah Jumat, orang yang pernah sadar di situ sebenarnya ya. Ceramah di bulan Ramadan misalnya. Ya, itu sangat penting juga untuk mengingatkan kembali orang-orang yang beriman supaya dia lebih beriman itu. Kan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu ya. Amanu billah ya. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah ya. Jadi sudah beriman dipanggil lagi untuk beriman. Itu perlu. Ya. Tetapi sebagian besar tujuan pokok dari syariat Islam adalah mengajak manusia ke jalan kebenaran atau ke jalan Tuhan. Yang kedua, tidak boleh memaksakan keyakinan agama atau keyakinan kita sendiri, nggak boleh dipaksakan kepada siapapun itu. Cukup kita menjelaskan secara mendalam, kemudian ditopang dengan referensi, argumen yang logis, ya, masuk akal, bisa diterima orang, itu cukup. Ya. Entah itu orang mau menerima atau tidak, itu urusan lain. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Kemudian tidak mencela, ya, tidak menyinggung. Ya. Salah satu kekurangan Gus Miftah ya, yang beberapa peristiwa lalu itu adalah sering menyinggung. Ya. Sebenarnya dari keberaniannya untuk masuk ke tempat-tempat yang maksiat untuk untuk menyampaikan syariat Islam itu bagus. Tapi di sisi lain menjaga lisan itu yang kurang. Ya. Sehingga apalagi media sosial sedikit-sedikit itu bisa menjadi viral ya, bisa bermasalah. Nah, itu yang kalau